Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Oke, pada pertemuan hari ini saya akan membahas masalah pola kegiatan perekonomian. Di dalam pola kegiatan perekonomian ini, pertama kita harus tahu yang namanya sistem ekonomi. Nah, biasanya dalam sistem ekonomi itu biasanya dibedakan ke dalam tiga bentuk. Pertama, ada ekonomi pasar, ada ekonomi campuran, yang ketiga ada ekonomi perencanaan pusat. Apa sih perbedaan dari ketiga dari sistem ekonomi itu sendiri? Nah, sistem ekonomi pasar biasanya merupakan perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Jadi, ekonomi pasar ini pada dasarnya semuanya dikendalikan oleh pembeli dan penjual. Jadi nggak ada interaksi selain yang lainnya. Harus semuanya dikendalikan oleh pembeli dan penjual. Sedangkan ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Yang tadi kalau misal contoh ekonomi pasar tidak ada campur tangan pemerintah, semuanya dikendalikan oleh pembeli dan penjual, tapi kalau yang campuran itu ada campur tangan pemerintah. Apa sih fungsi campur tangan pemerintah itu? Campur tangan pemerintah itu fungsinya kan ketika ada kenaikan harga, ada misal contoh ketidakstabilan harga, itu bagus gitu ada pemerintah yang ikut campur tangan. Supaya apa? Supaya nanti ketika harganya tinggi, biasanya nanti ada inspeksi dari pemerintah, inspeksi pasar dan lain sebagainya. Itu nanti harganya akan semakin turun. Nah, dan ketiga ada perencanaan pusat. Perencanaan pusat itu ada sistem ekonomi yang kegiatan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Biasanya di sini kalau perencanaan pusat eh, yang biasa kita lihat ini berarti hampir terlihat di negara ekonomi di negara Korea Utara. Korea Utara menggunakan sistem ekonomi perencanaan pusat. Jadi semuanya dikelola oleh pemerintah. Baik misal harganya AA gitu loh. Sampai dengan semua kegiatan-kegiatannya kalau kita lihat di Korea Utara itu semuanya dikelola oleh dan dikendalikan oleh negara itu sendiri. Nah, dalam perekonomian pusat pun bagus nggak sih Pak dikelola oleh pemerintah semuanya? Ada bagus, ada positif, ada negatifnya. Tetapi di Indonesia, alhamdulillah kita menggunakan yang namanya ekonomi campuran. Kenapa masih menggunakan ekonomi campuran? Takutnya kalau misal contoh hanya mengandalkan eh, penjualan konsumen, yang ada nanti akan muncul yang namanya hukum rimba, yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan semakin tertindas. Nah, begitupun ketika misal contoh menggunakan ekonomi perencanaan pusat, yang ada nanti semuanya diporsel oleh negara. Jadi nggak ada kreativitas atau inovasi dari penjual dan pembeli itu sendiri. Makanya hampir semua ekonomian di dunia itu kebanyakan menggunakan ekonomi campuran. Tetapi biasanya dalam kegiatan ekonomi juga biasanya ada masih menggunakan yang namanya barter. Biasanya ini masih digunakan di masyarakat-masyarakat primitif. Apa sih barter itu sendiri? Barter itu ada perdagangan secara tukar menukar. Misal contoh si A punya beras, si B punya ayam. Nah, ketika si A butuh beras dan si B butuh ayam, nah mereka bisa barter gitu. Si A nih punyanya ayam, si B punyanya beras, tetapi si A perlu beras gitu. Makanya nanti si A akan datang ke si B akan barter gitu. Beras dengan ayam. Itu jadi perdagangan barter itu biasanya eh, perdagangan secara tukar menukar barang. Nah, pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang itu biasanya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Kalau sekarang kan perekonomian itu biasanya harus ada yang namanya uang. Pertama, ciri-ciri perekonomian uang, dan kedua, peranan spesialisasi dalam mengembangkan perdagangan. Apa sih ciri-ciri perekonomian uang itu? Ciri-ciri perekonomian uang adalah suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan, dikenal sebagai perekonomian uang. Jadi, perekonomian uang itu menggunakan alat tukar. Alat tukar apa? Alat tukar yang sah,
yang namanya biasanya digunakan oleh suatu negara itu sendiri. Kalau di kita biasanya menggunakan uang, baik uang logam maupun uang kertas. Nah, apakah semua uang logam dan uang kertas itu bisa digunakan? Kalau misal contoh ada nominal dan biasanya disahkan oleh suatu negara, itu bisa. Sekarang kan banyak tuh uang palsu. Uang palsu tuh mirip banget, Pak. Uang palsu kan mirip banget. Tapi ingat, itu ada legalitas enggak dari pemerintahnya. Biasanya kan kalau uang itu ada ciri khususnya yang tidak bisa dipalsukan. Gitu. Dalam perekonomian lebih maju, menggunakan uang telah menginginkan mereka melakukan spesialisasi, yaitu setiap orang tidak lagi menghasilkan semua barang dan jasa yang diperlukannya, tetapi menghususkan kepada menghasilkan barang atau jasa yang dapat disediakan yang lebih efisien. Nah, teman-teman, kalau sekarang ekonomi maju ataupun masyarakat maju, mereka lebih mengutamakan masalah spesialisasinya. Bagaimana caranya ketika saya punya uang 10.000, saya harus dapat A, B, C gitu. Jadi ketika misal contoh saya punya 10.000 udah habis makan aja. Enggak. Tapi kalau misal contoh di masyarakat ataupun perekonomian yang lebih maju, mereka lebih memikirkan ketika saya punya uang berapa harganya, saya harus mendapatkan ini gitu loh. Terus kalau bisa mereka kebanyakan di perekonomian lebih maju lebih mengertikan yang namanya saving juga gitu. Jadi uang 10.000 saya harus dapat makan, saya harus dapat minum, kalau ada sisanya saya akan tabungkan. Itu biasanya di perekonomian yang lebih maju. Nah, ini ada gambar dari spesialisasi dalam perdagangan. Pertama, misalnya contoh ada petani. Petani itu memerlukan bahan makanan. Nanti biasanya memerlukan bahan makanannya, biasanya nanti ada mereka para petani perlu yang namanya alat apa, misal contoh alat cangkul dan lain sebagainya. Kalau perlu alat cangkul, mereka kan pasti akan ke tukang kayu. Nah, tukang kayu juga perlu nanti pakaian, nanti bisa ke tukang jahit. Itu adalah spesialisasi. Jadi bagaimana caranya supaya lebih efisien gitu loh. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah wujudnya uang sebagai alat untuk tukar menukar akan melancarkan perdagangan. Tetapi sekarang lebih maju lagi, kita menghadapi yang namanya pasar uang elektronik. Jadi bentuk fisiknya nggak ada, tapi ada nominalnya. Sekarang hampir setiap negara sudah mulai menggunakan, apalagi pada masa corona seperti ini sangat rentan karena penyebaran corona itu kan dari tangan ke tangan. Makanya pemerintah berpikir bagaimana caranya supaya mengurangi, salah satunya yaitu memunculkan yang namanya uang elektronik. Pak, uang elektronik itu sah nggak? Sah, yang penting ada legalitas dari negara itu sendiri. Jadi misalnya tuh teman-teman perlu baju, beli baju, masukkan kan? Teman-teman uangnya, bentuk uangnya nggak ada, tapi bentuknya fisik gitu, punya nilai yang sama. Tapi walaupun misalnya contoh teman-teman ketika misal punya uang fisik, maaf punya uang elektronik tapi pengen dipisihkan, itu seperti apa Pak? Itu bisa nanti gitu. Biasanya nanti melalui bank dan lain sebagainya. Perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Nah, ini ada kebaikan-kebaikan dalam spesialisasi. Pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Kedua, mempertinggi efisiensi produksi. Dan yang ketiga, mendorong perkembangan dari teknologi itu sendiri. Nah, siapa pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi? Pertama, ada rumah tangga. Kedua, ada perusahaan. Ada pemerintah. Jadi semuanya itu berkegiatan ekonomi. Kita lanjut aja. Di sini ada pasar barang dan pasar faktor. Apa sih yang membedakan antara pasar barang dan pasar faktor? Pasar barang adalah tempat di mana pembeli dan para penjual melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha. Kalau tadi pasar barang itu adalah para pembeli, sedangkan kalau pasar faktor itu adalah para pengusaha. Untuk yaitu pembeli faktor-faktor produksi mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor produksi untuk menentukan harga atau pendapatan
dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa itu sendiri. Ini interaksinya teman-teman bisa nanti diperhatikan. Untuk corak kegiatan perekonomian itu, pertama kita harus tahu jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksinya, tingkat harganya, sama tingkat produksinya. Ini kita sudah bahas di minggu kemarin. Cara melakukan produksinya, berapakah modal yang sebaiknya digunakan, berapakah dan bagaimana keseluruhan tenaga kerja dan sebaiknya digunakan, berapakah dan bagaimanakah jenis tanah yang diperlukan, tenaga ahli, tenaga manajer, dan lain sebagainya. Oke. Adapun kebaikan, selanjutnya kita membahas masalah mekanisme pasar. Pada umumnya, mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan dan mengembangkan faktor-faktor produksi dan pengembangan perekonomian. Dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah. Apa sih kebaikan dalam mekanisme pasar itu sendiri? Pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih cepat, lebih tepat. Kedua, pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan usaha. Ketiga, pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Keempat, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara tepat. Dan yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selain kebaikan, biasanya juga akan ada yang namanya kelemahan. Apa kelemahan dalam mekanisme pasar itu sendiri? Pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu. Karena misalnya mekanisme pasar itu kan bebas, akhirnya nanti akan muncul yang namanya tadi hukum rimba. Yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan semakin lemah. Kedua, kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Ketiga, dapat menimbulkan monopoli. Keempat, tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Dan yang terakhir, kegiatan konsumen dalam produksi mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Ada kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Pertama, kegagalan pasar yaitu ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Adapun tujuan dari campur tangan pemerintah yaitu pertama, menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu terwujud dan penindasan dapat dihindarkan. Kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Dan yang terakhir, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang penggunaan dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalahnya. Ini bentuk-bentuk campur tangan pemerintah yang tadi khususnya di masalah perekonomian cara campur tangan itu. Pertama, membuat peraturan-peraturan. Jadi nanti ada aturan-aturan dari pemerintah, biasanya nanti dalam bentuk undang-undang. Kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Demikian pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh nanti teman-teman bertanya ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.